Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada hadis pada bab al-azkar min azkari ba'da shalah. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca hadis yang berkaitan dengan zikir-zikir setelah sholat. Kemudian min azkaris sabahi wal masa, termasuk zikir-zikir setelah subuh atau zikir-zikir pagi dan zikir sore. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu idla ashri liqabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari itu ada 100 kali. Kanat lahu idla asyra riqabin, maka dia mendapatkan pahala setara dengan pembebasan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat untuk dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus dari dia 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsiyah, dan dia dengan kalimat tersebut akan memiliki perisai, tameng dari gangguan syaitan pada hari itu sampai datang waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik, dan tidak ada seseorang yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah diamalkan tadi, kecuali seseorang yang bisa beramal lebih dari hal tersebut. Dalam hadis ini ya jelas sekali tentang keutamaan tahlil. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sehari 100 kali ya, di pagi hari. Nah, secara zahir hadis ini, secara zahir dia boleh baca tidak mesti dengan mutawaliyah. Boleh dibaca misalkan dia garap dulu 10, nanti agak beberapa saat dia garap lagi 10, nanti beberapa saat dia garap 10. Namun yang afdol kata Imam An-Nawawi, dia datangkan sekaligus, dia baca 100 kali itu sekaligus, itu yang afdol. Nah, berkaitan dengan waktu pagi, waktu sabah, waktu pagi disebutkan oleh para ulama dimulai dari terbit fajar sampai dengan tulu'ul fajri. Dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbitnya matahari. Jadi ketika antum subuh misalkan, sebelum sholat subuh itu dan sudah masuk waktunya bainal adzan wal iqamah, setelah antum doa sholat fajar qabliyah subuh, masih ada waktu antum mungkin berdoa atau antum mau zikir, baca zikir
pagi itu diperbolehkan. Nah, itu jauh lebih baik ya ikhwan, apalagi antum tulabul ilm, dibandingkan antum nongkrong di depan itu tadi. Ada yang nongkrong di depan, ada yang nongkrong dalam kotak itu. Ya. Apa yang ditunggu kira-kira? Nongkrong di situ zaki. Kalau ada ustadz baru wudu. Kalau tidak ada ustadz nongkrong di situ. Apa manfaatnya? Dari azan sampai ustadz datang. Azan itu jam 4.40. Ya. 4.40, anggaplah 4.45. Itu kedatangan anak tadi jam 5 lewat 10 menit. Apa faedahnya antum nongkrong di depan? Tidak ada faedah. Mendingan antum baca bukunya antum, lihat bukunya antum, murajaah. Itu jauh lebih manfaat. Wallahu ta'ala shawab. Antum hafalkan hadis ini.